أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Allah. بسم الله الرحمن الرحيم. Allah. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Masa mengandung sampai menyapihnya selama 30 bulan, sehingga apabila anak itu telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, dia berdoa, "Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridhoi, dan berikanlah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sungguh aku bertaubat kepada Engkau, dan sungguh aku termasuk orang muslim. Maha benar Allah dan maha agung atas segala firman-Nya." Jazakillah khair. Allahumma arhamna bil Quran. Terima kasih Kak Caca. Jamaah. Yeay. Tadi ayatnya menyebutkan hatta idza balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sanah. Kalau sudah dewasa dan mencapai usia 40 tahun mestinya membaca doa Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Jadi ibu-ibu yang hadir yang usianya sekarang 27 ya Bu ya. 28 nanti sebelum 40 tahun hafalin doa ini biar pas 40 tahun udah ngamalin tuh. Sekarang 35 32 ya. Subhanallah. Maka di usia 40 tahun hafalin doa ini dan diamalkan. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Begitu pula jamaah di rumah ditonton sampai habis dan dicatat karena ini sangat penting. Subhanallah. Ketika anak menolak nasihatnya orang tua, apakah doanya orang tua itu tetap bisa tembus ke hatinya atau tidak bisa karena anak menolak nasihat orang tua? Maka apa yang harus diperhatikan yang pertama? Yang pertama adalah cari penyebabnya kenapa anak bisa menolak nasihatnya orang tua. Subhanallah. Kenapa anakku disuruh sholat tak mau ya? Kenapa ya anakku suka terlambat sholatnya? Oh, bercermin, siapa tahu juga emaknya terlambat sholatnya. Oh, bercermin, subhanallah, siapa tahu juga bapaknya terlambat sholatnya. Subhanallah. Kenapa ya anakku HP terus subhanallah. Coba bercermin, siapa tahu ibunya juga HP terus. Siapa tahu bapaknya juga HP terus, subhanallah. Maka yang pertama adalah introspeksi diri. Nasihat tak sampai karena bisa jadi yang menyampaikan nasihat tersebut. Yang kedua, yang datang dari hati mesti nyampe langsung ke hati. Apakah orang tua sudah pakai hati nasihatinnya? Lihat, semua orang yang dinasehati oleh Nabi SAW itu tiba-tiba yang dari benci
benci banget menjadi cinta banget sama Nabi SAW. Kenapa? Nabi dari hati maka langsung menembus ke hati. Bukan hanya dari hati. Yang ketiga, Nabi pakai apa ketika menasihati orang? Nabi pakai akhlak yang mulia, subhanallah. Maka tak ada satupun yang tak lulu dengan akhlak yang mulia. Coba orang tua yang berakhlak, subhanallah. Bapak ibu kalau tahu anak-anak zaman sekarang mereka curhat di sosmed. Alhamdulillah tidak ada doa yang bikin saya menangis kecuali doanya bapakku. Kenapa? Karena bapakku akhlaknya begini. Tidak ada doa yang bikin saya menangis kecuali doanya mamaku. Kenapa? Karena mamaku akhlaknya begini. Subhanallah. Maka yang diperiksa adalah diri kita. Tapi urusan doa orang tua, tetap doa orang tua menembus langitnya Allah diijabah. Karena doa orang tua adalah keramatnya anak di dunia ini. Masya Allah, jadi walaupun anaknya menentang beberapa hal tentang Iya. apa yang dibicarakan oleh orang tuanya, tapi kalau lewat jalur langit, Dari langit. orang tuanya Tetap. berdoa, insya Allah tetap bisa masuk. Tetap. Terus kalau misalkan anak kan kadang suka sedekah atas nama orang tua Iya. gitu ya. Kalau orang tua boleh gak sih sedekah atas nama anak Oh, gitu? bisa aja, Bisa ya? subhanallah. Bisa Sedekah dong. niatnya pengen ngelembutin hati anak gitu boleh? Bisa, bahkan yang wajib pun bisa. Seperti zakat fitrah kan anak kan. Oh gitu, baik. Jazakallah Siap. khair. Terima kasih Ustadz Syam ilmunya, kasih tepuk tangan dulu dong Bu. Masya Allah. Ini ada tayangan juga nih Bu, tayangan tentang ya Allah pengen banget orang tuanya diangkat penyakit anaknya. Seperti apa ini dia? Insya Allah anak-anak kita Allah ridhoi diberikan kesehatan lahir dan batin ya Bu. Amin Allahumma amin. Habib mau nanya dong Bib, ketika anak qadarullah terjatuh sakit ya. Baik itu penyakitnya kecil, ringan, berat atau penyakit yang memang karena naik sepeda jatuh gitu ya. Doa orang tua apakah benar-benar bisa mempercepat kesembuhan anak Bib? Dan apa yang harus kita panjatkan doanya? Buat jamaah jangan lupa dicatat, siapin catatannya ya. Silahkan Bib. Ya akhir Ustaz Maulana, Ustaz Syam, Caca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Doa adalah senjatanya mereka orang yang beriman bertakwa kepada Allah. Salah satu doa yang mustajab adalah doa orang tua terhadap anaknya. Doa bukan sekedar dongeng. Doa bukan sekedar pelipurara. Doa bukan hanya sekedar buat menyenangkan anaknya, bukan. Tapi doa adalah janjinya baginda Nabi Muhammad SAW untuk mengabulkan daripada doa hambanya. Ketika seorang hamba berdoa meminta kepada Allah, apalagi doa ibu terhadap anaknya, maka itu adalah doa yang mustajab. Doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ketika anak sakit, ketika anak mengalami segala suatu hal yang tidak baik, maka doakanlah dengan doa yang tulus, doa yang yakin, maka niscaya Allah kabulkan daripada doanya. Dan ketika anak tersebut memiliki satu penyakit, maka janganlah kalian menyalahkan Allah. Tapi yakinilah bahwasanya Allah akan menyembuhkan di satu hari nanti. Allah berikan kesehatan, Allah berikan keberkahan, dan Allah turunkan rahmat dan pertolongannya. Ketika hamba tersebut yakin, maka niscaya akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selalu mengucapkan daripada kalimat yang baik, berdoa kepada Allah, berharap perlindungan kepada Allah, kesembuhan, dan bacalah doa tersebut dengan pelan-pelan dan sampai menyentuh hatinya. Dan juga menyentuh daripada anak tersebut. Sentuhlah kepalanya, bahunya, dan doakan anak tersebut. Bagaimana cara doanya? Kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shfi Allahumma shfi waladi waladi shifaan shifaan la yugadiru la yugadiru syaqaman saqaman waj'al waj'al ma asabahu ma asabahu rahmatan rahmatan wa kafaratan wa kaffaratan wa raf'atan wa raf'atan lahu. lahu. Ya Allah, ya Tuhanku, sembuhkanlah anakku dengan kesembuhan yang tidak meninggalkan sakit. Jadikanlah apa yang menimpanya sebagai rahmat dan penghapus dosa. Dan juga pengangkat daripada derajatnya. Ya Allah, sembuhkanlah dan berikan kesehatan. Baca ini berulang-ulang kali. Ketika dibaca dengan yakin, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya Allah akan sembuhkan penyakitnya. Karena penyakit boleh jadi menggugurkan dosa. Boleh jadi Allah angkat derajatnya. Boleh jadi Allah turunkan rahmat di tempat tersebut. Boleh jadi ujian baginya ataupun cobaan baginya yang berharap di dalamnya anugerah rahmat yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga tentunya
berharap agar orang tua tersebut, anak tersebut lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Jazakallah khair Habib, terima kasih banyak ilmunya. Kasih tepuk tangan dulu dong Bu. Jangan lupa ya dicatat ya dan tonton Islam itu Indah sampai habis karena semuanya insya Allah daging nih. Ilmunya Masya Allah insya Allah benar-benar bisa kita implementasikan. Nah sekarang kita masuk lagi yuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Angkat tangannya Bu yang mau nanya, bapak-bapak juga boleh kalau mau nanya. Coba sebelah sini dulu deh. Ibu silahkan ke tengah-tengah Bu. Ibu dari mana, siapa namanya? Ya silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Titin dari Majelis Taklim Al-Ittihad, Desa Wanakaya, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon. Masya Allah. Ibu Titin, makanan paling enak di Cirebon apa sih Bu Titin? Ada tahu gejrot, Oh terus? ada nasi lengkok. Aduh jadi pengen saya. Oke lah. Ibu mau nanya apa sama guru-guru kita? Mau nanya sama siapa? Mau nanya sama Ustadz Syam. Oke Ustadz Syam silahkan. Siap, mangga, Ibu. Siap. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Mau nanya apa Bu? Mau tanya dong. Iya. Ya. Saya punya anak-anak saya udah menginjak remaja dewasa ya Ustadz ya. Dan ada lagi punya cucu yang mau nginjak remaja. Oke. Ini mau nanya tentang pastinya kalau umur-umur segitu udah mulai mengenal lawan jenis ya. Iya. Bagaimana doa bisa sampai untuk anak-anak saya karena yang jelas tidak terpantau ya kalau udah main keluar. Main handphone juga Ya, nggak terpantau ya. tuh gitu. Iya, Terus? apalagi saya punya anak yang jauh merantau. Oh doanya Iya. jadi supaya Iya. anak Bisa bergaul dengan sopan. bergaul dengan sopan. Iya. Afwan mungkin dijauhkan dari perzinahan gitu Iya, ya Bu iya, ya. iya. Baik jazakallah khair. Udah cukup Ibu Titin? Insya Allah. Oke silahkan Terima Ustadz kasih, Ustadz. Syam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu warahmatullahi silakan. wabarakatuh. Terima kasih Ibu, terima kasih Kak Caca, tapi guru kami Habib Usman, Ustaz Maulana, para alim ulama, para jamaah yang Allah Subhanahu wa taala. Doa orang tua supaya menjadi pelindung bagi anak mereka, supaya anak mereka terhindar daripada pergaulan bebas, subhanallah. Tapi ada yang lebih mengkhawatirkan lagi, kalau dia tak kenal lawan jenis, takutnya sesama jenis. Subhanallah, maka apa yang harus dilakukan? Tetap mengarahkan kepada kebenaran dan kebaikan. Cara Al-Quran bagaimana menasehati? Langsung dikasih tahu. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Wahai anakku, jangan pernah sekali-kali engkau mendekati zina karena innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Zina itu menghinakan nak, subhanallah. Menghinakan bagaimana? Nanti kerjaan susah, nanti kamu belajarnya susah, subhanallah. Nanti ininya susah, kesuksesan susah mendatangimu, kemuliaan susah mendatangimu, wa sa'a sabila. Dan sekali terjebak maka susah untuk keluar dari hal yang seperti itu, subhanallah. Coba kita periksa masing-masing nih Gen Z segala macam yang ada di rumah. Coba periksa HP-nya, subhanallah. Wallpapernya ada siapa di situ? Siapa foto yang dipasang di HP-nya? Ibunya kah atau cem-cemannya kah? Subhanallah. Kenapa? Karena ternyata bisa menghalangi juga anak cinta sama orang tuanya. Kenapa? Sudah mengenal lawan jenis. Maka yang pertama, sampaikan kebenaran. Jangan sampaikan pengalaman. Ada orang tua sampaikan pengalaman, kamu nih pacaran, mama aja dulu yang mantannya 30. Weh, subhanallah. Akhirnya anaknya bilang, loh mama aja mantannya banyak, kok ada yang gak boleh? Tuh, jangan ceritakan pengalaman. Kalau ada aib kita dahulu, biarlah Allah sudah tutupi. Bukan berbangga di depan anak. Kenapa? Pasti dia mengatakan, bapakku aja dulu begini, emakku aja dulu begini. Subhanallah. Dan buat orang tua juga hati-hati ya, anaknya emang di rumah tapi pegang handphone mulu. Nah dia gak tahu tuh surfing kemana
kemana aja. Subhanallah. Jadi memang disampaikan kebenaran Betul. dan dimohonkan kepada Allah sekali-sekali ketika mendoakan biar anak dengar doanya. Ya Allah, jagalah kemaluan anakku, jaga kehormatan anakku, itu di dekat anak. Gitu. Dan memang ilmu parenting, ilmu tentang dalam tanda kutip sex education itu perlu Betul. disampaikan. Sangat Bukan hal yang tabu betul. supaya anak tahu mana batasan-batasannya. Betul sekali. Baik, jazakallah khair Ustaz Sama-sama, Syam. Kasih tepuk Kak tangan Caca. dulu dong Bu. Siapa lagi yang mau nanya, angkat tangannya Bu. Gantian sebelah kanan ya. Oh dari atas juga deh Bu, silahkan. Bapak afwan maaf, Bapak boleh permisi sebentar, hati-hati Bu. Wah oke. Ibu, waduh, Ibu siapa namanya, dari mana, silahkan ngadep ke depan Bu. Ya itu kameranya. Iya. Perkenalkan, nama saya Cucum Suminar dari Majelis Taklim Al-Hijrah, Kelurahan Lewi Gajah, Kota Cimahi. Ibu Cecem. Mau nanya- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya sama siapa Ibu Cecem? Saya mau bertanya kepada Ustadz Maulana. Oh Ustadz Maulana, baik. Mau nanya apa Bu? Mau nanya, Iya. tanya dong Pak Ustadz. Saya sebagai orang tua ya Pak Ustadz, Iya. tentunya sangat mengharapkan anak-anak mendapatkan rezeki yang halal dan hidupnya barokah. Amin. Pertanyaan saya, bagaimana cara mendoakan mereka agar Allah menjaga mereka dari rezeki yang merugikan? Misalnya korupsi, naudzubillah min dzalik ya, mencuri atau mengambil hak-hak orang lain. Itu saja Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Maulana, jawabannya ditunggu dulu. Ibu Cecem tetap di sini dan jamaah Islam itu yang ada di rumah juga tetap di sini. Jangan kemana-mana, tapi kita sama-sama yuk saksikan dan nyanyikan bersama lagu Indonesia Raya. Silakan. Indonesia Raya. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah. Lillah. Jamaah! Yeay. Sebagai orang tua yang ingin anaknya selalu diberi rezeki yang halal dan hidup berkah. Ingat ya, bagaimana cara mendoakan agar Allah senantiasa melindungi dan memberikan rezeki yang mana rezeki ini adalah sesuatu yang tidak merugikan. Mau tahu nggak? Oh. Bapak mau nggak? Mau nggak? Mau. Pas di Bapak, kan gini aku tarik begini. Mau. Pas di Bapak ini batuk. Dengerin. Ternyata ada beberapa hal yang harus kita lakukan sebagai orang tua. Yang pertama niatnya dulu. Orang bekerja, ada beberapa niat orang kerja. Satu, orang bekerja supaya menghindarkan diri dari mengemis. Meminta-minta. Makanya mohon maaf, dari awal akikah anak jangan terima hadiah. Pada saat hari akikahnya. Besok-besok lah baru terima. Jangan di saat akikahnya, karena pada saat akikah itu mau berbagi kan. Itu yang pertama, niatkan dulu. Ada yang diniatkan mencari nafkah untuk menggugurkan kewajiban. Untuk memenuhi kebutuhan diri, kewajiban. Orang mencari nafkah untuk apa? Membantu sesama. Dan ada yang mencari nafkah untuk membantu agama. Dari niat dulu. Saya berdosa sama Bapak. Allah, Tapi Masya saya Allah. curiga dia nularin tadi ya. Yang pertama niat dulu. Kemudian jangan lupa niat untuk segalanya adalah ibadah. 1, 2, 3. Ibadah. Jangan sembarang beri makan anak. Makanya halal nggak cukup. Harus thayyiban. Halal thayyiban cukup nggak. Harus tambah lagi. Berkah. Halal thayyiban berkah. 1, 2, 3. Halal, toiban, berkah. Sekali lagi. Halal, toiban, berkah. Dengan apa yang dia makan harus halal. Makanya kita dilarang makan makanan yang binatang buas, yang ada gigi taringnya, yang bercakar. Nggak boleh, karena jangan sampai menyipati sifatnya. Kambing bagus. Jamaah, Yeay. jangan marah ya. Enggak Selain marah. niatnya, kemudian ibadah harus berikan perlindungan anak. Perlindungan lewat apa? Pendidikan. Didik anak kita. Doakan
kepada anak Bismillah. Kalau saya pagi-pagi senantiasa saya Nih, doakan anak-anak catat saya. ya, catat ya, doa supaya anak mendapatkan rezeki yang berkah halal, Iya. thayyiban. Yang Ya. pertama saya senantiasa bacakan dulu Inna anzalna fi lailatul qadar, kemudian Inna atena ayat kursi setiap anak-anak saya. Sekali lagi Ustadz. Inna anzalnahu, Ya. Inna atena ayat kursi. Masya Allah, tabarakallah, jazakallah khair. Ustadz Maulana kasih tepuk tangan dulu dong Bu. Nah, udah cukup kan pertanyaannya bisa dijawab sama guru-guru kita. Sekarang lanjut yuk, kita mau belajar lagi sama Habib Utsman. Habib, zaman sekarang fitnah di mana-mana. Fitnah akhir zaman, fitnah dajjal. Wah, naudzubillah min dalik ya. Gosip di mana-mana. Gimana sih cara kita bisa mendoakan anak cucu keturunan kita supaya terhindar dan terlindungi dari prasangka buruk atau sakit hati atau hati yang sakit gitu ya. Nah, misalkan anak dituduh mencuri padahal enggak. Anak diomongin A, B, C, D padahal enggak. Mungkin Habib dan istri juga kan sekarang lagi viral, ada aja yang ngomongin. Nah itu gimana sih doanya supaya kita bisa tetap, mungkin fitnahnya nggak bisa terhindar tapi hati kita bisa besar. Itu gimana cara Habib? Silahkan. Ya akhir Ustaz Maulana, Ustaz Syam, Caca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Benarnya aja ghibah. Gibah, Salahnya fitnah. fitnah. Fitnah asyadu minal qatal. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Ghibah, siapapun yang menggibahkan temannya, walaupun benar, nanti ada yang namanya pengadilan Allah. Ketika di mizan, dia kumpul di mizan, ketika dalam mizan tersebut dia pernah ngomongin orang, jelekin orang, ataupun gosipin orang, maka amal ibadahnya akan diserahkan kepada yang diomongin. Hati-hati, jangan sampai pahala kita habis cuman gara-gara jadi bigos, bianggo, gosip. Atau menjadi orang yang biasa ngomongin orang lain, ngejelekin orang lain, menghinakan orang lain. Sehingga apa? Sehingga kita menjadi manusia ataupun hamba Allah yang jauh daripada kebaikan, jauh daripada lisan yang baik, jauh daripada lisan yang betul-betul lisan yang menyejukkan. Sehingga apa? Orang kalau ketemu dia, udah jangan dekat-dekat dia tukang ngomongin orang. Udah jangan main sama dia tuh tukang fitnah, tukang ghibah. Jangan sampai. Apalagi yang difitnah adalah bisa jadi istri kita, suami kita, atau apapun anak kita. Sehingga kita meminta kepada Allah perlindungan yang besar. Dan berharap Allah Subhanahu wa ta'ala jaga. Ini adalah doa perlindungan dari tuduhan dan gosip. Bacakan dengan penuh keyakinan, minta kepada Allah. Baca dengan hati yang tulus, hati yang ikhlas. Ayo catat baik-baik doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hafaz Allahumma hafaz waladi waladi min su'i Min su'i. zanun min su'i dhunun wasrif anhu wasrif anhu alsinatan nas alsinatan nas wazhir wa adhhir al-haqqa al-haqqa waqshifil batil wakshifil batil min su'il zunun. Min Berharap kepada su'il Allah zunun. Subhanahu wa ta'ala, ya Allah lindungilah anakku dari prasangka buruk. Jauhkan daripada lisan manusia yang menyakiti daripadanya. Tampakkanlah kebaikan, kebenarannya. Dan singkapkanlah kebatilan. Sehingga apa? Sehingga Allah jaga, Allah lindungin. Oleh karena itu, berdoa kepada Allah yang khusyuk, yang yakin. Jangan sampai kita menjadi manusia yang lidah kita bisa membuat kita masuk ke dalam nerakanya Allah. Bisa masuk ke dalam penjara. Karena apa? Dilaporin, diaduin, atau meminta keadilan kepada pemerintah. Naudzubillah min dzalik, naudzubillah. Terima kasih Habib atas ilmunya. Kasih tepuk tangan dulu dong Bu. Nah tadi kan nanya sama guru-guru kita udah. Sekarang kita kasih deh kesempatan buat curhat. Karena kita masuk ke segmen Curhat Dong Ustadz. Iya, kami curhat. Yang mau curhat angkat tangan Bu. Ayo Bu, kalau nggak mau saya mau curhat nih. Saya paling hobi curhat sama guru. Paling atas nih tangannya naik terus soalnya. Silahkan Ibu. Hati-hati. Yes. Sini Bu saya bantuin. Ya. Ibu siapa namanya? Dari mana? Ngadep ke depan sana ya Bu. Kameranya di depan. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan saya bersama Ibu Asleha dari Masjid Taklim Al Hijrah Lewi Gajah, Kota Cimahi. Baik. Ibu Wasteha apa Asleha? Asleha. Asleha. Ibu Asleha mau curhat tentang apa? Mau curhat sama siapa? Habib Usman boleh dong? Sama Ustadz Maulana boleh ya? Ya, boleh Iya. sama Ustadz Sam. Oh sekalian juga, oh Al-Mukarram. semuanya. Ya, semuanya. Ya Allah. Semuanya karena Saya ini tidak akan mengecewakan semua. Ibu. Ya. Oke silakan Bu. Semuanya ya? Kodarullahnya saya itu kan punya sahabat yang sangat dekat sekali dengan saya setiap hari. Jadi sahabat saya itu berkeyakinan bahwa dia tuh kena sihir, kena ain dan katanya kalau buhulnya belum ketemu tuh dia tidak akan sembuh. Nah sampai saya tuh saya suruh baca Al-Quran, saya suruh baca ayat kursi, Al-Baqarah ayat terakhir, Al-Ikhlas, Al-Falak sama An-Nas. Saya suruh baca juga Bismillahirrahmanirrahim itu setiap hari tapi kok nggak ada perubahan gitu ya Ustadz. Jadi saya bingung apakah benar kalau kalau sihir ain itu kalau belum ketemu buhulnya dia tidak akan sembuh gitu. Karena saya juga kalau dia kan dekat banget sama saya jadi itu kayak menjadi beban bagi saya gimana caranya biar dia cepat sembuh karena dia mendengarkan terus ayat-ayat ruqyah itu setiap hari. Tapi kok belum ada perubahan gitu ya? Iya. Gimana Ustadz Maulana silakan. Satu hal buat kita, sihir itu ada. Karena Nabi pernah dikena sihir juga. Nah benar gak kalau belum dapat buhulnya itu yang dibungkus-bungkus itu nggak bisa? Iya iyalah, harus cari dulu. Harus cari dulu. Paling bagus yang pertama patahkan sihir itu. Caranya Ustadz? Dengan menghinakan. Jangan kasih, kalau ada orang kerasukan, kasih aku kopi, beli sendiri. Oh jadi jangan diikutin ya Jangan baik diikutkan. ya? Baik. Aku itu jangan. Jangan. Sihirnya nggak jadi, gitu aja. aku Oke patahkan. baik. Masya Allah. Gimana kalau menurut Habib Bib? Silakan Bib. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Betul tadi yang Ibu sampaikan, Ustaz Maulana sampaikan. Bahwasanya apa? Ibu tadi udah bilang Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Baca Quran surat Al-Baqarah awalnya akhirnya ayat kursi, kulhu 3 kali, Al-Falaq, An-Nas. Baca yang yakin. Ketika siapapun baca yang gak yakin, maka gak dikabulkan sama Allah. Ketika bacanya yakin, bahwasanya Allah kabulkan, yakin diberikan kesembuhan, taruh air 1 gelas, dia minumkan, dia usapkan di kepalanya, di dadanya, dan juga berharap Allah sembuhkan, niscaya yakin Allah sembuhkan. Kekuatan Allah lebih hebat daripada penyihir ataupun syaitan yang lain-lain. Baik, jadi pertama adalah patahkan kemudian yakin, berdoa dengan yakin. Insya Allah bisa terjawab Bu. Ustadznya mau nambahin apa Ustadz? Dan diikuti sampai akhir, dicatat, ditonton sampai selesai. Kita lanjutkan setelah yang satu ini. Tetap di Salami Tindak. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah, Masya Allah.